Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melati Ramadan M dengan mata kuliah Teori Sastra. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang teori psikologi sastra. Teman-teman sudah tahu belum apa itu teori psikologi sastra? Nah, untuk itu jangan lupa simak video ini sampai akhir. Nah, di dalam ilmu psikologi terdapat teori yang mengusulkan bagaimana cara kita untuk mempelajari tentang aspek kejiwaan maupun penokohan dalam karya sastra. Nah, teori ini digunakan untuk mempelajari tentang kesadaran dan ketidaksadaran pada manusia. Teori psikologi tersebut diperkenalkan oleh Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud membagi teori psikologi ini menjadi 3, yaitu id, ego, dan juga superego. Nah, teori ini berhubungan dengan fungsi dan perkembangan mental manusia. Lalu, teori ini juga berkaitan tentang kepribadian. Kepribadian seseorang dapat terbentuk dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Konflik ini juga dapat menjadikan pemicu munculnya kepribadian seseorang. Nah, ada 3 sasaran dalam teori psikologi sastra. Apa saja? Mari kita simak. Yang pertama adalah psikologi pengarang. Nah, yang kedua adalah psikologi pembaca. Maksudnya adalah bagaimana efek orang pembaca dalam sebuah karya sastra. Nah, yang ketiga adalah psikologi teks, yaitu tokoh-tokoh yang terdapat pada teks karya sastra. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian dari psikologi sastra, mari kita simak tentang ahli dari Endaswara dari pengertian psikologi sastra. Nah, menurut Endaswara, psikologi sastra adalah kajian yang memandang karya sastra sebagai aspek kejiwaan. Nah, psikologi sastra merupakan analisis berdasarkan sudut pandang psikologi dan bertolak dari asumsi bahwa karya sastra selalu membahas tentang peristiwa kehidupan manusia yang merupakan pancaran dalam menghayati dan menyikapi kehidupan. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian dari psikologi sastra dari ahli yaitu Endaswara, mari kita simak apa sih fungsi dari psikologi sastra. Nah, fungsi psikologi sastra itu sendiri adalah melakukan penjelajahan ke dalam jiwa atau batin tokoh-tokoh yang terdapat dalam karya sastra, mengetahui lebih jauh tentang seluk-beluk tindakan manusia dan responnya terhadap tindakannya. Nah, pendekatan psikologi sastra berpijak pada psikologi kepribadian, yang artinya saat kita akan mengkaji suatu karya sastra selalu menggunakan pendekatan psikologi sastra. Kita juga harus memahami tentang teori psikologi kepribadian. Nah, teori kepribadian dari Sigmund Freud ini juga disebut dengan teori psikoanalisis. Nah, kepribadian dan karakter seseorang juga merupakan hasil dari dinamika 3 komponen di alam bawah sadar. Yang ketiganya adalah id, superego, dan juga ego. Lalu apa saja ya pengertian dari ketiganya? Mari kita simak pembahasan berikut. Nah, yang pertama adalah id. Id adalah naluri yang menekan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasarnya? Yaitu seperti kita makan, minum, berolahraga, seks, dan juga lain sebagainya. Lalu tujuannya apa ya? Id bertujuan untuk memenuhi hawa nafsunya tanpa memperdulikan apapun. Lalu yang kedua adalah superego. Apa sih superego itu? Nah, superego adalah moralitas yang terbentuk dari lingkungan. Nah, bisa jadi dari larangan orang tua, hukum-hukum, dan norma yang berlaku. Nah, superego juga bertujuan untuk kita supaya kita mentaati peraturan. Yang terakhir adalah ego. Nah, ternyata ego terlahir dari adanya id dan juga superego. Id dan superego seringkali berbenturan karena tujuan id dan superego berbeda, sehingga memunculkan konflik batin. Nah, untuk itulah ego muncul sebagai penghubung antara id dan juga superego. Ego berada di alam sadar dan tak sadar yang membantu manusia untuk memutuskan dan menyelesaikan masalah. Itu adalah penjelasan dari id,
superego, dan juga ego. Nah, untuk memahami lebih lengkap tentang teori psikologi sastra, mari kita membedah atau menganalisis teori psikologi sastra dalam sebuah film, yaitu Ayla, The Doctor of War. Jangan lupa disimak. Film ini menceritakan seorang prajurit Turki yang menemukan gadis kecil di saat peperangan sedang berlangsung. Sulaiman menemukan Ayla yang masih hidup di antara sekumpulan korban atau mayat peperangan. Setelah itu, Sulaiman memutuskan untuk mengurus Ayla di tengah masa peperangan. Film Ayla, The Doctor of War merupakan film yang berasal dari negara Turki, rilis pada tahun 2017. Film ini diangkat dari kisah nyata pada tahun 1950 tentang seorang prajurit Turki bernama Sulaiman dengan seorang gadis kecil asal Korea Selatan yang diberi nama Ayla. Film ini menceritakan seorang prajurit Turki yang menemukan gadis kecil di saat peperangan sedang berlangsung. Sulaiman menemukan Ayla yang masih hidup di antara sekumpulan korban atau mayat peperangan. Setelah itu, Sulaiman memutuskan untuk mengurus Ayla di tengah masa peperangan. Nah, dalam film ini terdapat sudut pandang psikologi sastra yang dapat dianalisis menggunakan teori Sigmund Freud dengan struktur kepribadian yang dibagi menjadi 3, yakni id, ego, dan juga superego. Langkah pertama pada analisis ini dimulai dengan id. Dalam tahap ini dijelaskan dalam film bahwa Sulaiman yang memiliki hati yang baik dan mudah tersentuh. Hal ini terlihat pada saat Sulaiman memutuskan untuk mengurus seorang gadis kecil walaupun dirinya belum menikah, sehingga tidak memiliki pengalaman menjaga anak kecil, dan juga anak itu bukan orang terdekatnya. Langkah kedua yakni ego. Dalam tahap ini dijelaskan dalam film saat Sulaiman bersikeras untuk merawat Ayla di area penginapan para prajurit. Namun kepala anggota melarang Sulaiman dan menyarankan supaya Ayla diurus oleh para perawat di pengungsian korban peperangan. Sulaiman terpaksa menyetujui saran dari kepala anggota, namun Ayla hanya ingin bersama dan diurus oleh Sulaiman. Selanjutnya adalah superego. Pada tahap ini dijelaskan saat Sulaiman ingin membawa Ayla pulang bersamanya ke Turki, Sulaiman memasukkan Ayla ke dalam koper agar tidak ketahuan oleh siapapun. Dikarenakan Ayla adalah anak dari Korea Selatan, sehingga negaralah yang akan mengurus Ayla. Maka Sulaiman dilarang membawa Ayla ke Turki. Namun saat rencananya ketahuan oleh petugas, Sulaiman mengikhlaskan Ayla untuk tetap di Korea dan tinggal bersama anak-anak korban peperangan. Selama 60 tahun, Sulaiman tidak mengetahui keadaan Ayla dan selalu berusaha mencari di mana Ayla berada. Pada tahun 2010, Sulaiman dan Ayla bertemu kembali dengan keadaan yang sudah berbeda, dan keduanya masih ingat satu sama lain. Ayla dan Sulaiman melepas rindu setelah 60 tahun berpisah. Baik teman-teman, sekian penjelasan mengenai tentang teori psikologi sastra. Semoga adanya penjelasan mengenai tentang teori psikologi sastra, lalu pembagiannya adalah id, superego, dan juga ego, serta menganalisis teori psikologi sastra dalam sebuah film, dan teman-teman lebih mengenal apa itu teori psikologi sastra. Jangan lupa simak dan jangan lupa like, komen, serta kita tunggu video berikutnya. Sampai jumpa.